Mesin uap. Mesin yang mengubah dunia. Tahu nggak caranya? Dengan menggunakan kekuatan uap. Sebelum ada mesin uap, orang-orang mengandalkan hewan atau kincir aga. Mesin uap mengubah itu semua. Mesin ini adalah bagian penting dari revolusi industri. Mesin ini menggerakkan pabrik, kereta api, dan kapal. Mesin uap memungkinkan produksi barang lebih cepat dan lebih murah. Hal ini menyebabkan produksi massal dan industri baru. Dunia pun berubah selamanya. Kisah mesin uap penuh dengan inovasi dan penemuan. Ini adalah kisah tentang manusia memanfaatkan kekuatan alam. Yuk, kita simak. Kisah mesin uap dimulai sejak lama. Dimulai dengan seorang penemu Yunani bernama Hero dari Alexandria. Dia hidup hampir 2000 tahun yang lalu. Hero menemukan alat yang disebut aeolipil. Aeolipil adalah mesin sederhana. Mesin ini memiliki bola dengan 2 tabung bengkok. Bola itu diisi dengan air dan diletakkan di atas api. Saat air mendidih, uap keluar melalui tabung. Hal ini menyebabkan bola berputar. Aeolipil adalah hal baru. Itu adalah mainan. Orang-orang kagum dengannya, tetapi tidak digunakan untuk tujuan praktis apapun. Namun, alat ini menunjukkan potensi kekuatan uap. Penemuan Hero melampaui zamannya, butuh waktu berabad-abad untuk memanfaatkan tenaga uap secara efektif. Tapi aeolipil adalah langkah pertama yang penting. Maju cepat ke abad ke-17. Inggris sedang berada di tengah-tengah ledakan tambang batubara. Para penambang membutuhkan cara untuk memompa air keluar dari tambang. Disinilah kisah mesin uap benar-benar dimulai. Pada tahun 1998, Thomas Savery mematenkan mesin uap praktis pertama. Mesin ini digunakan untuk memompa air. Mesin Savery menggunakan tekanan uap untuk mendorong air ke atas pipa. Namun, mesin ini memiliki keterbatasan. Mesin ini tidak terlalu efisien. Mesin ini hanya bisa mengangkat air dari kedalaman yang dangkal. Kemudian muncul Thomas Newcomen pada tahun 1912. Dia memperbaiki desain Savery. Mesin Newcomen menggunakan piston dan silinder. Uap digunakan untuk menciptakan ruang hampa. Ruang hampa ini menarik piston ke bawah, yang pada gilirannya mengoperasikan pompa. Mesin Newcomen lebih bertenaga dan efisien daripada mesin Savery. Mesin ini diadopsi secara luas di tambang-tambang di seluruh Inggris dan Eropa. Ini adalah langkah maju yang besar dalam teknologi uap. Bagian 4. James Watt, Bapak Mesin Uap Modern. Lompatan besar berikutnya dalam teknologi mesin uap datang dari seorang insinyur Skotlandia bernama James Watt. Watt bekerja di Universitas Glasgow pada tahun 70-an. Dia sedang memperbaiki mesin Newcomen ketika dia menyadari ketidakefisienannya. Watt memperhatikan bahwa mesin Newcomen membuang banyak uap. Dia mulai memperbaiki desainnya. Pada tahun 1955, dia mendapat terobosan. Dia menambahkan kondensor terpisah ke mesin. Kondensor ini memungkinkan uap mengembun secara terpisah dari silinder. Ini berarti silinder bisa tetap panas, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi mesin. Mesin Watt menggunakan bahan bakar jauh lebih sedikit daripada mesin Newcomen. Watt terus meningkatkan mesinnya. Dia menambahkan mekanisme gerakan berputar. Hal ini memungkinkan mesin untuk menggerakkan mesin yang berputar, seperti pabrik. Dobvik same shedin wap, tambor vor bates temraigwan fancy. Bagian 5. Inovasi Watt, efisiensi dan tenaga. Inovasi Watt tidak berhenti sampai di situ. Dia terus mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan tenaga mesin uap. Dia memperkenalkan mesin kerja ganda. Dalam mesin kerja ganda, uap digunakan untuk mendorong piston ke atas dan ke bawah. Hal ini menggandakan output daya mesin. Watt juga mengembangkan pengatur. Perangkat ini secara otomatis mengatur kecepatan mesin. Inovasi ini menjadikan mesin uap Watt yang paling canggih dan efisien pada masanya. Mesin ini dengan cepat diadopsi oleh pabrik, tambang, dan industri lainnya. Mesin Watt menjadi kekuatan pendorong di balik revolusi industri. Mesin uap Watt adalah keajaiban teknik. Mesin ini memanfaatkan kekuatan uap dan membuatnya bekerja. Mesin ini adalah pengubah permainan bagi dunia. Bagian 6. Revolusi mesin uap. Industri yang bertransformasi. Dampak mesin uap Watt sangat besar. Mesin ini merevolusi industri di semua lini. Mari kita lihat beberapa bidang utama yang diubah oleh tenaga uap. Pertama, industri tekstil. Mesin uap menggerakkan mesin pemintal dan mesin tenun di pabrik tekstil. Hal ini menyebabkan peningkatan besar-besaran dalam produksi tekstil. Kain menjadi lebih murah dan lebih mudah tersedia. Kedua, industri pertambangan. Mesin uap digunakan untuk memompa air keluar dari tambang.
Hal ini memungkinkan para penambang untuk menggali lebih dalam dan mengekstraksi lebih banyak batu bara dan mineral lainnya. Hal ini mendorong pertumbuhan industri dan transportasi. Ketiga, transportasi. Mesin uap diadaptasi untuk menggerakkan kapal dan lokomotif. Kapal uap merevolusi transportasi sungai. Lokomotif uap memungkinkan pembangunan rel kereta api, menghubungkan kota-kota dan kota-kota kecil yang belum pernah ada sebelumnya. Mesin uap merevolusi transportasi, manufaktur, dan pertanian. Mesin ini menghubungkan manusia, barang, dan ide dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mesin ini adalah teknologi yang benar-benar transformatif. Bagian 7. Warisan Watt, dunia yang didukung oleh uap. Warisan James Watt sangat besar. Namanya identik dengan mesin uap. Dia dianggap sebagai salah satu penemu terpenting dari revolusi industri. Kontribusi Watt untuk sains dan teknik masih dirayakan hingga saat ini. Satuan daya, Watt, dinamai untuk menghormatinya. Mesin uapnya membuka jalan bagi penemuan dan inovasi lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Mesin uap mungkin merupakan masa lalu, tetapi dampaknya terhadap dunia tidak dapat disangkal. Mesin ini mengantarkan era industri modern. Mesin ini mengubah cara kita hidup, bekerja, dan bepergian. Berkat kecerdikan James Watt dan para pionir teknologi uap lainnya, dunia berubah selamanya. Warisan mesin uap terus hidup dalam teknologi yang tak terhitung jumlahnya, yang membentuk dunia kita saat ini.